Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Film dimulai dengan adegan kilas balik ketika Frieza mengalahkan Bardock, ayah Goku, dan melenyapkan planet Vegeta beserta seluruh bangsa saya di dalamnya. Di tempat lain, saudara Frieza yang bernama Cooler mengamati pembantaian tersebut. Cooler bersama tiga bawahannya melihat kapsul yang membawa bayi Goku ke bumi, tetapi ia membiarkannya. Beberapa puluh tahun kemudian, Goku sedang berlatih di Pulau Muten Roshi. Setelah itu, Goku mengajak Gohan berkemah bersama Krillin dan Oolong. Sementara itu, di satu planet yang jauh, Cooler telah mendengar kabar bahwa Frieza sudah dikalahkan oleh Goku. Cooler lalu bergegas pergi ke bumi. Tiga bawahannya sudah sampai terlebih dahulu. Mereka menyerang Gohan dan Krillin secara mendadak dan berhasil melumpuhkan keduanya. Ketika Goku datang, mereka memperkenalkan diri dengan sebutan pasukan Kola. Goku melawan mereka bertiga sekaligus. Belum lama mereka bertarung, Cooler datang menyusul. Goku terkejut, ia mengira Cooler adalah Frieza karena mereka memang mirip. Goku terluka cukup parah akibat serangan Cooler karena melindungi Gohan. Goku dan Gohan sama-sama terjatuh ke air terjun dan menghilang. Trio Kola mencoba mencari mereka berdua dengan serangan membabi buta. Cooler mengatakan ia pergi ke bumi bukan untuk membahas kekalahan Frieza, tetapi untuk menghukum orang Saiya yang sudah mempermalukan harga diri kaumnya. Krillin berhasil menemukan Goku dan Gohan yang bersembunyi di balik reruntuhan bekas serangan Trio Kola. Keberadaan Goku dan yang lain sempat terlacak oleh Scouter Trio Kola, karena Krillin yang menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Oolong dari batu raksasa yang hampir menghantamnya. Beruntung, bawahan Cooler mengira sumber energi yang dideteksi oleh Scouter adalah seekor naga yang ia jumpai. Krillin memerintahkan Gohan pergi ke Menara Karin untuk mengambil kacang Senzu. Dengan menunggangi Haya Dragon, Gohan berhasil sampai di Menara Karin. Sayangnya dalam perjalanan pulang setelah mendapat kacang Senzu, Haya Dragon kelelahan. Gohan lalu memberi kacang Senzu padanya. Haya Dragon kembali bertenaga, bahkan ia sangat bersemangat sampai energinya terdeteksi oleh Scouter Trio Kola. Mereka bertiga akhirnya menemukan Gohan. Ketika Gohan sudah hampir kalah, Piccolo datang menolong. Ia memerintahkan Gohan untuk segera pergi membawa kacang Senzu pada Goku. Tanpa kesulitan berarti, Piccolo mampu mengalahkan dua bawahan Cooler. Ketika masih melawan Sauzer, yaitu bawahan Cooler yang masih tersisa, Cooler datang memerintahkan Sauzer mengejar Gohan. Cooler lalu menembak Piccolo di bagian dadanya. Sama seperti Goku, Piccolo juga mengira kalau Cooler adalah Frieza. Saat Gohan akan menyerahkan kacang Senzu pada Krillin, Sauzer tiba-tiba sudah muncul, membakar semua kacang Senzu dalam kantong yang Gohan bawa. Beruntung, masih ada satu Senzu pemberian Yajirobe yang Gohan simpan di dalam sabuknya. Setelah mengalahkan Gohan dan Krillin, Sauzer lalu mengincar Goku yang ia kira bakal mudah dikalahkan. Sauzer terkejut dengan besarnya total kekuatan Goku yang bahkan sampai merusak Scouter miliknya. Jelas karena Goku sudah sepenuhnya pulih setelah memakan satu Senzu terakhir pemberian Gohan. Cooler muncul dengan membawa Piccolo yang sudah ia kalahkan. Ia bahkan meledakkan tubuh Piccolo yang sudah tak berdaya. Goku mengamuk dan langsung menyerang Cooler. Saat ini, Cooler berada dalam bentuk yang sama persis dengan bentuk terakhir yang mampu digunakan Frieza saat melawan Goku. Tetapi, Cooler masih mampu berevolusi sekali lagi ke tingkat yang lebih kuat. Cooler mengatakan Goku merupakan orang pertama yang bisa melihat bentuk terkuatnya tersebut. Goku merasakan Chi Cooler dalam bentuk terakhir jauh lebih kuat dari Chi milik Frieza. Goku lalu menggunakan teknik Kaioken. Tentunya masih belum cukup untuk mengalahkan Cooler. Setelah lumayan dibuat babak belur oleh Cooler, Goku akhirnya menggunakan mode Super Saiya. Cooler kemudian tidak segan langsung menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan Goku sekaligus untuk melenyapkan bumi. Jurus yang Cooler gunakan sama persis dengan jurus yang digunakan Frieza untuk memusnahkan seluruh planet Vegeta seperti di awal film. Dengan kekuatan penuh Super Saiyan-nya, Goku berhasil menahan serangan tersebut. Ia bahkan mampu melempar balik serangan tersebut hingga mendorong Cooler sampai ke matahari. Sesaat sebelum kekalahannya, Cooler mengingat ketika ia melihat bayi Goku yang selamat dari genosida Frieza. Ia menyesali pilihannya yang membiarkan bayi Goku melintas begitu saja di hadapannya. Goku yang sudah kelelahan hampir saja dibunuh oleh Sauzer yang ternyata masih hidup. Beruntung Piccolo masih sempat menyerang Sauzer dari kejauhan. Planet baru tempat bangsa Namek tinggal didatangi oleh sebuah planet lain yang tiba-tiba menyelimutinya. Kejadian tersebut membuat bangsa Namek sekali lagi menghadapi kepunahan. Dende meminta Goku dan yang lain untuk menyelamatkan bangsanya. Goku langsung bergegas pergi ke planet baru Namek tersebut, beserta dengan Piccolo, Krillin, Roshi, Gohan, Yajirobe, dan Oolong. Ini beban kenapa selalu di bawah sih?
Ketika hampir sampai, mereka terkejut melihat planet Namek baru yang terlihat seperti dilahap. Bangsa Namek rupanya ditangkap oleh beberapa robot dari planet tersebut. Goku dan yang lain tiba tepat waktu ketika ada seorang Namekian yang mencoba melawan hampir dihabisi oleh salah satu robot. Goku memerintahkan mereka melepaskan bangsa Namek dan pergi dari planet tersebut. Tak lama muncul musuh lama, dia adalah Cooler. Cooler terlihat berbeda dengan tubuh mengkilap. Tentu Goku dan yang lain terkaget-kaget. Bukan karena kilauannya, tapi karena sebelumnya Goku sudah mengalahkan Cooler dan mengempaskannya ke matahari. Cooler mengungkapkan ia bisa bertahan hidup karena menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan Big Get Star. Cooler mengklaim sekarang ia sudah lebih kuat. Robot-robot bawahan Cooler ini ternyata cukup tangguh, terbukti dengan mereka yang mampu menandingi Piccolo. Gohan dan Krillin pun kesulitan menghadapi robot-robot tersebut. Sementara trio beban Roshi, Yajirobe, dan Oolong ditangkap. Oh, apa gerangan terjadi? Piccolo mengatakan para robot ini memiliki lapisan luar yang tidak biasa. Dengan pukulan bertenaga maksimal, Gohan, Piccolo, dan Krillin baru mampu mengalahkan mereka satu persatu. Meski begitu, mereka masih kesulitan karena jumlah lawan yang sangat banyak. Gohan dan Krillin pun ikut tertangkap. Begitu pula dengan Goku yang menggunakan mode Kaioken. Ia kesulitan melawan Cooler karena lapisan tubuhnya yang keras. Selain tubuh yang keras, ternyata Cooler mampu menggunakan jurus teleportasi seperti Goku. Duel sesama pengguna teleportasi pun terjadi. Ketika sudah mulai terdesak, barulah Goku menggunakan mode Super Saiyan. Sementara itu, Piccolo akhirnya mampu mengalahkan semua robot bawahan Cooler. Lalu, ia melihat Big Get Star yang diucapkan Cooler sebelumnya. Piccolo lalu pergi menuju Big Get Star. Dengan satu pukulan keras, Goku berhasil menghancurkan lengan kiri Cooler. Tetapi, Cooler mampu meregenerasi bagian tubuhnya yang hancur. Hal itu bisa terjadi berkat teknologi Big Get Star. Cooler menjadi lebih kuat tiap kali ia beregenerasi. Ketika Goku sudah hampir mati tercekik oleh Cooler, Vegeta datang membantu. Meski Goku dan Vegeta bekerja sama, Cooler masih mengungguli mereka. Sementara Gohan dan yang lainnya yang tertangkap akan dilenyapkan lalu energinya diambil untuk bahan bakar Big Get Star. Piccolo yang mengejar mereka tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tak lain adalah klon dari Cooler. Dengan serangan combo Goku Vegeta, mereka berhasil memisahkan tubuh Cooler menjadi 3 bagian. Tetapi tentu Cooler mampu menyatukan kembali bagian tubuhnya. Bahkan meski sudah dihancurkan hingga berkeping-keping, Cooler masih mampu bangkit. Ia bahkan menggandakan dirinya menjadi puluhan, atau bahkan ratusan. Goku dan Vegeta pun ikut tertangkap dan dibawa ke Big Get Star. Cooler menceritakan dulu di ruang angkasa tempat pembuangan, ada sebuah chip pintar yang mampu berkembang sendiri dengan menyerap energi di sekitarnya. Chip pintar tersebut membesar karena menyerap energi dan benda-benda di sekitarnya. Kemudian, saat ini menjadi Big Get Star. Bagian otak Cooler ternyata juga ikut diserap. Berkat itu, Cooler menjadi inti dari Big Get Star. Cooler menangkap Goku dan Vegeta untuk menyerap energi Super Saiyan yang mereka miliki. Ia berniat membuat pasukan Super Saiyan buatan berbahan metal seperti dirinya. Tetapi karena energi Super Saiyan Goku dan Vegeta yang begitu besar, menyebabkan sistem Big Get Star kelebihan muatan hingga mengalami kerusakan. Satu persatu klon Cooler pun ikut hancur. Robot yang mencoba menyerap energi dari Gohan dan yang lain juga ikut hancur. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Goku mencoba melawan Cooler yang asli. Setelah berhasil melenyapkan Cooler asli yang menjadi inti dari Big Get Star, planet tersebut tidak akan lagi mampu menyerap energi dari makhluk lainnya. Cooler juga sudah tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka semua beserta bangsa Namek yang ditangkap akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari Big Get Star yang meledak. Sementara itu, Vegeta langsung pulang duluan meninggalkan Goku dan yang lainnya. Ia menghancurkan chip asli dari Big Get Star. Bagi kalian yang belum nonton alur cerita film sebelumnya tentang kemunculan Cooler yaitu Cooler's Revenge, kalian bisa menontonnya dari link pada kolom deskripsi. Penampilan terbaru Cooler di film ini sekilas mengingatkan kita pada Golden Frieza. Ya, mereka berdua sama-sama tampil kinclong di versi terakhir masing-masing. Kalau Frieza kinclong emas sedangkan Cooler kinclong besi. Mungkin Metal Cooler ini menjadi referensi Toriyama Sensei untuk menampilkan Golden Frieza pada film Fukatsu no F. Jadi Toriyama Sensei mereferensi dari idenya sendiri. Sebenarnya storyline karakter Cooler ini bisa dieksplorasi lebih jauh. Bisa saja seperti kisah masa lalu, latar belakang, hubungan dengan Frieza, atau kemana atau ngapain aja si Cooler ini selama si Frieza masih beraksi.
Sebagai seorang kakak, tentu Cooler harus punya kisah yang jelas layaknya adiknya Frieza. Sayangnya, Cooler hanya kebagian 2 cerita di film saja, itu juga masing-masing hanya berdurasi 45 menit. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.